hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
dalam setiap hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Siapa yang menerima janji Allah boleh lambaikan tangannya? Amin. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan menerima janji-Mu, menerima kegirangan daripada-Mu. Haleluya. Mari bertepuk tangan Tuhan kita isi. boleh katakan haleluya, katakan amin. Amin. Mari kita terus puji Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya bahwa janji Mu akan terus dikenal dalam firman kami.
saudara, kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan membuka berkat-Mu Tuhan, melihat penuaian yang terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan, yang terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan, karena Kau adalah Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau akan terlambat Tuhan, menyerahkan janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, terkadang yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Jadi aku senang dengan setiap orang yang percaya berarti diserahkan segala kuasa dan
karena kami hebat, tetapi karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, aku berdoa pada saat ini biarlah firman-Mu membangkitkan setiap kami, urapi setiap kami Tuhan Yesus, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, dan setiap pikiran bisa menangkap dan mengerti apa yang Roh Kudus-Mu sampaikan kepada kami hari ini, dan kami akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Sama-sama bilang Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Beri salam kiri kanannya, katakan shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih saudara sudah hadir di tempat ini. Ya, saya yakin, saya percaya kita semua yang hadir akan mendapatkan berkat yang luar biasa, pemulihan daripada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Ya, kita sudah memasuki bulan Agustus. Ya, ini tanggal 2 ya. Dan saya tahu bahwa kalau Tuhan sudah pimpin kita di bulan Juli, ya kita bisa melewati bulan Juli. Tuhan juga akan memimpin kita di selama bulan Agustus ini. Tuhan akan menyatakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Mujizatnya kita akan lihat. Amin. Ya. Namun seringkali hidup kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Seolah-olah berkat itu tidak tercurah, berkat itu tertutup, ya, dalam hidup kita sehari-hari. Nah, tetapi firman Tuhan pada hari ini akan menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus hidup dalam berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara mau hidup dalam berkat Tuhan atau tidak dalam berkat Tuhan? Tentu semuanya mau hidup dalam berkat Tuhan, ya. Dan firman Tuhan akan menjelaskan kepada kita seharusnya kita hidup dalam berkat Tuhan. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah Unlocking God's Blessing. Artinya membuka berkat Tuhan. Kadang-kadang seolah-olah berkat itu tertutup. Loh, kok saya katanya hidup dalam berkat Tuhan, tetapi kok tertutup berkat-berkat itu? Nah, pada hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan, bagaimana caranya, dan kita akan mengetahui rahasia-rahasia. Oh, ternyata Tuhan sudah sediakan kunci untuk membuka berkat itu semua dalam kehidupan kita. Ya, kita akan baca ayat pokok kita pada hari ini dalam Ulangan 28 ayat 12a. Ulangan 28 ayat 12a, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu apa? Pembendaharaannya yang melimpah, yaitu langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaan. Ini janji Tuhan buat setiap orang-orang percaya, saudara. Ya, Tuhan tuh punya pembendaharaan yang luar biasa. Dia nggak sedikit. Ya, cukup untuk semua orang-orang percaya, bahkan berlimpah-limpah. Tetapi kadang-kadang berkat itu tidak tercurah atau tertutup atau dicuri sama si iblis, saudara. Ya, oleh sebab itu pada hari ini ketika kita melaksanakan firman Tuhan, maka kita akan melihat di hari-hari ke depan semua berkat-berkat itu akan tercurah buat kita, saudara. Ya. Masalahnya kita sudah pakai kuncinya atau belum? Tadi di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu seolah-olah punya gudang pembendaharaan. Ya, di gudang itu tentu ada pintunya, dan pintu itu ada kuncinya, saudara. Dan semuanya sudah diberikan buat kita, sudah diberikan, termasuk kuncinya untuk membuka. Ya, tetapi mungkin saat ini kita belum bisa ngeklik membukanya. Ya, karena ada beberapa firman Tuhan yang lain membahas tentang bahwa kita semua harus membuka ya pintu berkat itu. Dan Tuhan udah berikan rahasianya buat kita. Coba kita baca tentang kunci yang Tuhan berikan ya. Dalam Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Wahyu 3 ayat 7 dan 8, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Setiap orang yang menuruti firman,
Dia akan dibukakan pintu, seolah itu kunci untuk membuka gudang pembenarannya Tuhan. Ya. Kunci itu melambangkan kuasa dan otoritas. Di dalam Yesaya dikatakan, kunci itu melambangkan otoritas yang diberikan kepada kita untuk membuka pembenaharaannya Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana memperoleh otoritas, unlocking God's blessing dalam hidup kita. Bagaimana kita memperoleh otoritas untuk membuka berkat Tuhan. Ya, ada 3 langkah yang kita akan sama-sama lihat. Ya, dari firman Tuhan kita akan belajar bahwa ada 3 langkah untuk kita memperoleh otoritas untuk membuka berkat Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan yang upgrade. Sama-sama bilang ketaatan yang upgrade. Ketaatan yang upgrade. Ya, berkat itu turun bukan kita memaksa Tuhan, tetapi berkat itu turun karena kita taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, kita nggak bisa maksa Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan. Nggak bisa maksa-maksa, saudara. Kalau berdoa minta boleh, tetapi kalau maksa nggak boleh. Tetapi Tuhan memberikan itu kepada orang-orang yang taat. Ya, kita akan bahas satu ketaatan. Nah, kita akan lihat di dalam Ulangan 28 ayat 2. Ulangan 28 ayat 2, sama-sama baca 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jikalau apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, ada. Boleh nambah-nambahin Pak ya. Bercanda. Coba sekali lagi baca 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jikalau apa? Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Itu artinya Tuhan ingin kita taat. Sama-sama bilang taat. Ya. Saudara, siapa di sini yang punya anak, angkat tangannya. Oh ya, pada punya anak ya semuanya. Yang belum punya anak, nggak apa-apa. Yang punya anak coba angkat tangannya. Nah, anak kita, ya, kalau misalnya di bahasa Jerman ini digegerehin, ya, digegerehin. Nah, bahasa Sundanya cara digegerehin bahasa Jermannya. Nah, itu nggak boleh, ya. Kamu nggak boleh main ke pinggir kali, nanti kamu jatuh. Kalau dia nurut anak ini, kita juga senang, betul nggak? Karena kita orang tua pasti tahu ketika anak kita main di pinggir kali, dia akan tergelincir dan pasti jatuh. Ketika anak ini nggak nurut, apa yang terjadi? Dia jatuh ke kali. Wah, jadi repot semua orang. Ya. Demikian pula Tuhan. Tuhan ingin kita nurut. Dalam bahasa Alkitabnya taat. Dalam bahasa Inggrisnya obedience. Taatan. Ya. Sama-sama bilang taat. Ya. Nah, contohnya minggu yang lalu Pastor Yuni membahas secara detail tentang Esther. Ya, Esther ini memang luar biasa. Dia begitu taat pada proses dan juga arahan. Nanti saudara baca di Esther 2 ayat 15-17 ya, nanti di rumah. Dan Esther mendapatkan kasih sayang dari semua orang. Ketika dia taat, nuruti semua proses, ikuti semua proses dan arahan, maka akhirnya Esther ini dipilih dari sekian kandidat untuk menjadi ratu. Nah, saya bicara soal detail. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah baca Esther? Ada? Tante Hendy yang luar. Ada yang cewek-cewek sini? Tante. Nah, saya mau tahu, mau tanya, karantinanya berapa lama? Lupa ya. Tante Hendy berapa lama? Udah pernah baca, tapi lupa. Memang kadang-kadang gitu ya. Tapi karena saya detail nih, lagi membahas ini. Tapi kalau ditanya mungkin berapa waktu lagi, mungkin saya juga lupa gitu ya. Ternyata karantinanya lama. Di sini siapa yang baru jadi pengantin? Nah, saya baru jadi pengantin. Pengantin tua kali, udah tua. Belum, enggak ada ya. Biasanya kalau dipingit itu berapa lama? Ya? Oh, ini 3 bulan. Kayaknya kelamaan ya 3 bulan ya. Enggak ada ya 3 bulan ya. Yang ada Jawa gitu, sebulan palingnya. Kemarin yang ada yang artis yang baru menikah itu saya ikuti ininya
prosesinya dan sebagainya, dari mulai siraman itu kurang lebih sebulan nggak ketemu dan sebagainya, ya. Nah ini Esther masuk masa karantina itu 1 tahun. 6 bulan dikasih wangi-wangian yang begitu bagus sekali. 6 bulan pertama, 6 bulan kedua juga dikasih wewangian. Pasti di dalamnya juga nanti diajarin soal bagaimana cara berjalan, cara bicara, ya. Esther itu mengikuti semua arahan. Nah mungkin kandidat yang lain, yang ratusan orang itu, yang ratusan wanita itu, mungkin dia tidak mengikuti arahan. Nah ini bicara soal ketaatan. Esther itu taat. Esther, kamu kalau nanti ngelihat jalan di depan raja, ya jangan melihat begini. Kamu harus agak sedikit tunduk. Kalau gini nanti sombong, jadi mesti agak sedikit tunduk, ya. Tapi elegan, ya, dikasih arahan. Akhirnya Esther begitu mengikuti arahan, semua arahan yang tidak ada yang terluput. Dia akhirnya dipilih oleh raja menjadi ratu, ya. Nah, saudaraku, ketaatan yang kecil seperti itu harus kita ikuti juga dalam kerohanian. Contohnya, ya, saya lihat ada beberapa yang perlu kita taati. Yang pertama, taat dalam memberi. Ya, kita harus taat dalam memberi. Sama-sama bilang taat dalam memberi. Memberi persembahan, memberi persepuluhan, karena itu janji Tuhan. Kalau kita ngomongin soal persepuluhan, hari ini ada perkumpulan persepuluhan. Bukan bilang, oh mata duitan untuk gereja. Enggak, saudara, itu janji Tuhan. Ketika saya ngomong soal persepuluhan, itu merupakan janji Tuhan. Agar apa? Agar hidup kita berkelimpahan. Tetapi poin tentang Maliahi 3 ayat 10 bukan gini ya. Kamu kalau tidak ngasih persepuluhan, kamu tidak diberkati. Itu bukan, saudara. Itu pemutarbalikan firman Tuhan. Justru firman Tuhan bilang, kalau kamu memberikan persepuluhan, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan. Amin. Jadi jangan dibolak-balik. Biasanya yang dibolak-balik ini menganut paham yang saat ini ada beberapa gereja yang tidak memberikan persembahan, tidak memberikan persepuluhan, ya, dengan beberapa paham. Tapi saya tidak jelaskan. Biasanya mereka mau bolak-balik, tuh kan, jangan dikit-dikit karena kamu nggak diberkati karena kamu tidak memberikan persepuluhan. Itu dari mereka. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau kita memberikan persepuluhan, persembahan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan. Dan sampai detik ini pun, saudara, orang Yahudi memberikan persepuluhan. Kemarin sempat ramai ya tentang persepuluhan ini. Jadi itu kita harus belajar taat aja, taat soal memberikan persembahan, taat memberikan persepuluhan. Ya, kemudian taat di dalam ibadah. Jangan nanti ibadah, nanti enggak, nanti ikut doa, nanti enggak, nanti puasa, nanti enggak. Begitu, aduh pergumulan, saya perlu puasa karena ini ada sakit penyakit kanker, aduh doa puasa. Kalau udah sembuh, lupa. Ya. Jadi harus taat terus, konsisten melakukan ketaatan tersebut, ya. Kemudian taat juga untuk mengampuni. Ya. Tuhan bilang apa? Ini mengampuni soal ketaatan. Tuhan bilang gini, kalau ada orang yang salah sama kita harus ampuni. Jadi Ibu Hana teh sekali, kedua kali gitu lagi, buat kesalahan yang sama lagi, jelek-jelek saya 2 kali, pas ketiga kali, ini udah sekali 2 kali ya, ini sampai 4 kali ya, gue balas. Itu bukan taat, so. Taat mengampuni itu terus menerus. Firman Tuhan bilang berapa kali? 7 kali 70 kali. Nah, jumlahnya ada berapa? Jadi kalau tiap hari ada orang yang berbuat salah sama kita harus ampuni itu tiap hari. Ya mungkin kita kesel, tetapi kita harus belajar taat dalam mengampuni. Ini setiap hari kita akan alami, ya. Keluarga lah ngeselin, sahabat lah ngeselin, anak-anak lah ngeselin, suami istri lah ngeselin, ya. Tuh Ibu Suling ketawa, mungkin pengalaman. Kadang-kadang suami ngeselin, kadang istri juga ngeselin, gitu ya. Jadi kalau kita nggak saling mengampuni, jadi terjadi bentrokan, gesekan. Ya. Betapa luar biasanya kalau seluruh dunia ini juga melakukan firman Tuhan, tidak akan ada perang, tidak akan ada bentuk-bentukan, karena saling mengampuni, diampuni kesalahannya. Nah ini orang Kristen harus jadi contoh, ya. Kita harus mengampuni.
taat mengampuni. Sama-sama bilang taat mengampuni. Taat mengampuni. Lirik sebelahnya. Mungkin sebelahnya belum mengampuni. Nah, ada yang musuhan nggak di dalam gereja ini? Nggak ada. Ya. Tapi kalau di keluarga, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Nah, ini contoh ya. Ini contoh keluarga saya. Lagi Omah masih hidup, ya. Omah tuh jadi nenek saya, kalau yang baru pertama kali ada di sini. Terus anaknya tuh ada tiga ya yang masih hidup waktu itu. Papi saya, kemudian Adik-adiknya. papahnya Pendeta Gideon, namanya Yakub Selamat, dan kemudian yang satu lagi Herlambang Selamat yang dulu di Jakarta. Nah, kemudian dua orang ini antara bapaknya Pendeta Gideon sama adiknya itu berselisih paham soal kecil. Saya nggak ceritain soal kecil ya, tapi ini soal mengampuni sebenarnya. Berselisih paham gara-gara ngomong, bukan dipukul atau enggak. Gara-gara ngomong itu saudaraku sampai bertahun-tahun. Saudara tahu bertahun-tahunnya nggak ngomong, saudara, nggak saling bertegur sapa. Sampai akhirnya sebelum omah meninggal, ini garis anak saya, cucu ya, garis keponakannya itu mendamaikan mereka di hadapan omah saya, yang mereka disuruh bersalaman dan terjadi rekonsiliasi gitu ya, kerennya. Terjadi saling mengampuni, nangis. Omah juga nangis. Nah, setelah itu nggak berapa lama omah meninggal. Jadi gara-gara hal kecil kalau kita nggak mengampuni terus dipendam. Dan itu bisa jadi penyakit, kata orang, kata dokter juga. Jadi GERD, jadi jantungan, jadi cancer, katanya gitu ya. Selain dari virus dan juga hal-hal yang lain, itu bisa jadi penyakit jiwa. Sekarang saudara renungkan, ada nggak yang menyakiti hati saudara dan saudara belum ampuni? Coba di pikiran saudara bayangkan mukanya, jangan diludahin saudara ya. Bayangin mukanya, jangan dijebekin saudara. Ampuni dia. Saya yakin setiap hari kita pasti menemui hal-hal demikian. Pak Yusuf, jangan dicemberutin ya. Ya diampuni orangnya yang menyakiti hati ya. Supaya apa? Supaya kita taat dalam mengampuni. Kemudian taat ketika tidak ada yang lihat. Betapa luar biasanya kalau orang-orang di luar sana mencontoh orang-orang Kristen. Ketika orang tidak ada yang lihat, dia taat. Ya. Maka ketika ini dilakukan, maka pasti Indonesia juga terbebas dari korupsi. Ya, tapi sayangnya banyak orang yang tidak tahan godaan. Ketika tidak ada siapa-siapa, adanya si Mr. D. Mr. D itu duit. Dan jumlahnya nggak sedikit, bukan lagi juta, miliar, triliun. Akhirnya nggak tahan godaan. Gua ambillah 1 triliun lah untuk masa depan. Ya, nah kita sebagai orang-orang Kristen harus taat di dalam ketika tidak ada yang melihat. Ya. Dan kita juga terus berdoa untuk teman-teman kita, ya, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang sekarang duduk banyak, ada 30% lebih yang duduk di pemerintahan, supaya mereka jadi contoh. Ya, jangan mereka juga ikut-ikutan, ya. Namanya aja Kristen, suka menyumbang, suka membangun gereja, tapi ternyata ya orang Kristen maluin, ya itu benar-benar maluin, ngerakeun bahasa Jepangnya, ya ngerakeun. Oh, itu bahasa Jepangnya, maluin. Orang Kristen ya tidak taat di dalam ketika tidak ada siapa-siapa, ya. Oleh sebab itu kita harus belajar taat. Amin, saudara. Nah, ya. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang paling taat. Namun taat yang menghasilkan otoritas, ya saudaraku, unlocking God blessing adalah taat yang upgrade. Sama-sama bilang taat yang upgrade. Nah, taat yang seperti apa? Taat yang upgrade adalah taat yang sekalipun. Ya, kita lihat dulu contohnya. Contohnya adalah Shadrach, Meshach dan Abednego di dalam Daniel 3, 17, 18. Nggak usah kita baca ya supaya jadi percepat aja. Nah, ketika waktu Shadrach, Meshach dan Abednego harus dimasukkan ke dalam dapur api, ya saudaraku ya. Dia bilang begini, ya, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, nah ini sekalipun ya, seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Itu adalah taat yang sekalipun Tuhan tidak menolong saya, sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan saya, tetap saya akan memuji dan menyembah Tuhan. Itu taat yang sekalipun. Sama-sama bilang taat yang sekalipun. Itu taat yang upgrade, taat yang lebih luar biasa lagi. Ya, seperti Sadrah, Mesah dan Abednego ini. Dan akhirnya ketika Sadrah, Mesah dan Abednego ini tetap seperti itu, Tuhan menolong. Padahal pada waktu mereka bilang seperti itu, mereka ada dalam keadaan kritis. Mereka harus dimasukkan ke dapur api dan pasti mati. Karena dapur apinya dipanaskan pada waktu itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan pasti mati. Tetapi ketika mereka masuk dan mereka punya ketaatan yang upgrade, maka Tuhan menolong. Ya, ketika mereka berjalan-jalan di dapur api itu, bukan 3 orang lagi, bukan Sadrah, Mesah, Abednego aja. Tapi ada 1 orang, saya percaya itulah Roh Kudus. Ya, yang menyertai mereka. Sama dengan kita semua. Ketika kita punya ketaatan yang upgrade, sekalipun Tuhan tidak menolong saya, sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan saya akan tetap setia mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan. Sekalipun aku dalam keadaan susah, sekalipun aku dalam keadaan terjepit, aku tetap bersuka cita memuji nama Yesus. Sekalipun bisnisku lagi jatuh dan aku lagi gak punya uang, ya, aku tetap pergi ke gereja memberikan persembahan bagimu. Itu taat yang upgrade, ya. Dan taat yang upgrade ini menghasilkan otoritas. Ya, taat yang upgrade ini menghasilkan otoritas untuk membuka berkat Tuhan. Itu yang pertama. Sama-sama katakan miliki taat yang upgrade. Yang kedua, kita harus memiliki iman yang radikal. Saya lagi nulis judulnya, ini salah ya. Iman yang radikal. Ya. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 6. Ya. Iman ini harus radikal. Tapi arti kata radikal ini bukan sesuatu yang konotasinya negatif. Konotasinya jahat. Enggak. Kan biasa orang kalau menyebut radikal, wah ini kelompok radikal. Ya. Jadi, wah ini suka ngancurin rumah lah, suka menjara. Enggak. Ini konotasinya yang lebih dari standar. Ya, iman yang radikal. Ibrani 11 ayat 6, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sampai di situ. Ya, kalau kita mau jadi orang yang berkenan kepada Allah, kita harus memiliki iman. Sama-sama bilang miliki iman. Nah, namun untuk menghasilkan otoritas, untuk unlocking God's blessing, harus punya iman yang radikal. Iman yang radikal adalah iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Ada beberapa ayat dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, kalau kita berdoa, kita harus punya iman yang radikal. Artinya percaya penuh. Kalau percayanya separuh, itu nggak dapat. Ketika kita berdoa untuk hal apapun juga harus punya iman yang radikal. Percaya penuh itu kepada Tuhan. Itu namanya iman yang radikal. Ya. Markus 9 ayat 23. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini adalah iman yang radikal. Kita bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Iman itu bilang gini, Tuhan aku belum lihat jalannya, tetapi aku percaya Tuhan sudah siapkan jalannya. Itu iman yang radikal. Ya. Contoh iman yang radikal ketika Daud melawan Goliat. Nanti saudara baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Ya. Nanti saudara baca di rumah. Daud tidak punya keahlian dalam berperang. Daud tidak punya perlengkapan perang. Dan ketika Daud mendatangi Goliat, berhadapan dengan Goliat, ya, imannya tidak jadi ciut. Karena Goliat itu raksasa dan Daud itu kecil dan imut-imut. Dia tidak pakai perlengkapan perang, dia tidak punya keahlian perang. Coba kalau saudara, posisi saudara saat ini seperti Daud, gimana saudara? Pasti deg-degan, waduh mati nih. Ya. Tetapi Daud adalah contoh yang punya iman yang radikal. Ya, dia katakan gini,
Daud tidak punya keahlian ya. Dan Daud katakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak dan leming, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini iman yang radikal. Meskipun di hadapan kita ada masalah yang begitu besar, raksasa masalah, tetapi kita bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan akhirnya apa yang terjadi sobat? Goliat dikalahkan dengan sekali pukulan. Bukan dipukul gini, pakai ketepel. Apa? Bahasa Alkitabnya? Aling-aling ya. Pokoknya gitulah, ya, pakai ya. Terus ada batu yang sampai ke kepalanya Goliat dan Goliat dikalahkan. Itu bukan karena batunya hebat, ya, bukan karena kecepatan memutarnya jadi luar biasa, enggak, tetapi karena iman yang radikal. Ya, dia nggak bilang engkau mendatangi aku dengan tombak dan leming, aku pakai ketapel nih yang mati loh, gitu kan? Enggak, tetapi dia bilang aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan akhirnya Daud mengalahkan raksasa Goliat. Ini contoh iman yang radikal. Nah, ada contoh yang lebih kesini lagi, saudara. Ya, yang real, saudara. Namanya Gunung Mukattam. Ya, dulu saya pernah saksikan ini. Dan ketika saya mendapatkan literasinya tentang Gunung Mukattam, begitu luar biasa. Ya, Gunung Mukattam ini ada di sekitar daerah Israel lah, pokoknya gitu saja. Dan sekali waktu di sebelum abad ke-20 ini, pada waktu itu Kristen Koptik ditantang untuk membuktikan Matius 17 ayat 20. Bunyinya, iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Ya. Nah, ditantang umat Kristen pada waktu, dikasih waktu 3 hari. Kalau kamu bisa membuktikan ayat ini dengan nyata, ya, kamu akan selamat. Tetapi kalau tidak, kamu akan diusir, bahkan akan dibunuh. Wah, akhirnya Kristen Koptik itu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Selama 3 hari, berpuasa. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan pada hari yang ketiga, mereka di hadapan gunung itu, mereka sama-sama berdoa dan berseru kurang lebih seperti ini. Pindah di dalam nama Tuhan. Dan gunung itu bergerak ke arah barat. Berpindah sepanjang 3 km. Ini kejadian nyata. Jadi nanti kalau jemaat GBS Kalvari sama-sama pergi ke Israel, ya mungkin nanti ada di sini ada konglomerat yang bisa berangkatin kita semua ke Israel. Kita sama-sama coba buktikan. Kita tanya sejarah. Itu benar-benar pindah. Sampai detik ini tempatnya berpindah 3 km. Dan itu yang disebut iman yang radikal. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman yang radikal. Ya, iman yang radikal ini bisa memindahkan gunung-gunung sakit penyakit. Ya, bisa mengalahkan raksasa masalah dalam kehidupan kita. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah bisnis. Itu bisa dikalahkan dengan iman yang radikal. Kemarin saya saksikan kepada anak-anak youth bahwa ada seorang pengusaha yang tadinya udah harusnya bangkrut, menutup 20 perusahaannya, tetapi bertahan ketika dia punya iman, bertahan di angka yang 10. 10-nya lagi bisa terus bertahan sampai detik ini, perusahaan terus maju. Ketika punya iman yang radikal, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, apapun pergumulan saudara saat ini, nggak mungkin terjadi. Tapi ketika kita punya iman yang radikal, Tuhan katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir adalah sama-sama katakan tetap bersyukur. Tetap bersyukur itu artinya penerimaan total. Sama-sama bilang penerimaan total. Ada atau tidak tetap bersyukur. Banyak atau sedikit tetap bersyukur. Kurang atau lebih tetap bersyukur. Orang yang bersyukur tidak menunggu berkat dulu, kemudian baru memuji Tuhan. Tetapi orang yang bersyukur adalah tetap memuji Tuhan apapun keadaannya.
maka berkat akan datang kepada dia. Kita baca 2 ayat, Filipi 4 ayat 6 dan Mazmur 100 ayat 4. Filipi 4 ayat 6 dan Mazmur 100 ayat 4. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa. Nah, berhenti dulu sampai di sini. Ya, ketika kita khawatir, kita jangan berdoa dalam kekhawatiran kita. Itu pasti kita tidak akan mendapat jawabannya. Aduh, Tuhan, hidup saya udah menghela nafas gitu ya. Tuhan, nggak bisa dia udah jadi ya nggak bisa. Tapi ketika kita berdoa dengan penuh ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Aku hari ini misalnya ya sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Tapi aku mengucap syukur, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Itu ucapan syukur, dinaikkan, maka mujizat terjadi. Ya. Mazmur 1 ayat 4. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah. Jadi ketika kita masuk aja dalam hadirat Tuhan mau menyembah Tuhan, kita harus membawa syukur kita kepada Tuhan. Ya, nggak boleh mengeluh kesah. Ya. Contoh terakhir, ada mujizat yang besar yang Tuhan lakukan, ya, di muka bumi ini ketika Dia menjadi manusia. Ya. Itu Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Loh, mujizatnya apa? Mujizatnya pada waktu itu nggak ada makanan. Coba kita baca ya, ayat penutup ya, dalam Yohanes 6 ayat 11. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, terus apa? Sekali lagi dan apa? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi ketika Yesus pada waktu itu, ya singkat cerita, dia harus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Kalau saya perkirakan kurang lebih 8.000 orang. Kalau tiba-tiba saudara harus menjadi sesi konsumsinya, buat ini, ya, misalnya jadi sesi konsumsi, Bu, mendadak ya, siapin ya, saya mau kaya bentar, 8.000 orang. Mana sih? Mendadak banget dari seminggu sebelumnya tuh gimana mau masak? Saya restorannya susah, betul. Pada waktu itu berada Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan mau ngasih makan yang 8.000 orang ini. Ya. Terus kemudian ada yang bawa makanan enggak? Ya, Tuhan Yesus seperti bersandiwara yang pendeta Hosea sering bilang ya. Tuhan Yesus sering bersandiwara padahal dia udah tahu. Ya, ada yang bawa makanan enggak? Ada yang bawa duit buat 8.000 catering? Yang ceban aja lah, yang ceban kali 8.000 berapa? 80 juta. 8.000 kali ceban 80 juta. Itu mah sama hitungnya bukan 8 juta, kurang 80 juta. DP-nya dulu lah 40 juta. Ada yang bawa uang pada waktu itu? Ada seorang anak kecil bawa apa? 5 roti dan 2 ikan. Makanya terkenalnya ya, kisah ini tentang mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya. Dan ketika Yesus melihat itu, Tuhan Yesus nggak ngelecehin. Iya, 5 roti 2 ikan. Ini buat makan 8.000 orang. Enggak. Ini bicara soal kesederhanaan. Ini bicara soal apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah membuat kita jadi kecil hati. Lu nggak bisa apa-apa. Nggak punya apa-apa. Enggak. Dia melihat kesederhanaan kita. Dan Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dan dia apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur. Nah, saya mau tanya detailnya. Ketika mengucap syukur, tiba-tiba rotinya jadi banyak itu? Atau ikannya jadi ikan paus? Kalau jadi ikan paus semuanya mati ya. Pada ketimpa ikan paus, ada yang mati. Belah-belah, enggak. Belum terjadi apa-apa. Makanya saudara jangan bilang gini, Pak Gem, saya udah mengucap syukur. Ingat
gitu. Saya sudah mengucap syukur, tapi kok belum sembuh penyakit saya. Bersyukur. Ya ketika dia mengucap syukur, Tuhan mengucap syukur dan membagi-bagikan. Ada sesuatu yang dilakukan, maka terjadi multiplikasi. Terus dibagi-bagikan, makan. Banyak mau berapa? Banyak. Nih, kasih banyak. Mau lagi, banyak sampai banyak. Dikasih semua. Sampai makan di sini dikatakan makan semua sampai kenyang. Kalau kenyang gitu ya. Artinya Tuhan memberikan berkat itu cukup buat kita. Tetapi nggak bicara di situ, saudara. Ini bicara soal kelimpahan. Ada sisanya berapa? 12 jam. Saya selalu konsumsi bisa top ya. Bawa pulang. Ada 12 jam. Ya, itu semuanya bersuka cita. Ketika bersyukur ada mujizat terjadi. Amin, saudaraku. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku mengucap syukur dalam segala keadaan. Waktu susah, waktu senang, waktu punya banyak, waktu punya sedikit, waktu sehat, waktu sakit, waktu berlimpah atau kurang. Kita harus terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena ucapan syukur itu ternyata membuat kita menghasilkan otoritas untuk membuka berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ada peribahasa bilang gini, ulah ngaleur. Mana? Ngaleur apa? Ngaleur. Iya kan, betul kan ngaleur? Yang ngeluh. Bahasa Jepangnya apa, Bu Mori? Betul ngaleur? Yo, ngeluh bahasa Jawa kan? Mengeluh bahasa Indonesia. Jangan mengeluh, ya. Jangan mengeluh ya. Itu menggerutu ya. Bersungut-sungut itu yang paling tepat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Ya, tetapi mengucap syukur. Bersungut-sungut kan gini. Sedikit ya. Gaji nggak naik. Kerjaan banyak. Work. Terlalu banyak pekerjaan tuh bahasa Inggris. Hektik. Overload. Gendut. Terlalu banyak makan gendut ya. Stres. Ada orang gini, yang stres jadi kurus, tapi ada juga orang yang stres jadi gendut. Ada teman saya nggak bilang namanya. Ada teman saya, Maya gitu, lagi stres ya. Gemuk soalnya. Nah, ada teman saya yang kalau stres ngeluh, dia nggak ngeluh, cuma makan aja. Dia beli. Tapi pertama dihabisin, kedua setengah porsi, ketiga nggak dihabisin, cuma nyicipin aja. Dari akhirnya overload, gendut, obesitas, overweight. Coba kita lihat yang overweight. Lagi stres ya. Katanya orang kalau stres di rumah makan, jangan overweight. Di dalam Tuhan kan stres. Amin. Kita nggak boleh mengeluh, nggak boleh bersungut, tetapi mengucap syukur. Sama-sama bilang tetap bersyukur. 1, 2, 3. Oke, saya akan kunci firman Tuhan pada hari ini. Saya akan closing. Saya akan undang tim musik untuk maju ke depan. Gunakan 3 kunci ini, ya. Kunci ini adalah otoritas, ya. Otoritas untuk membuka berkat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi apa? Baca sama-sama. Baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. Gunakan 3 kunci ini, maka otoritas untuk membuka berkat Tuhan terjadi. Yang pertama apa? Taat yang upgrade. Taat yang upgrade ini taat yang sekalipun, ya, taat yang sekalipun. Kemudian iman yang radikal, ya, dan tetap bersyukur. Maka kita akan melihat berkat Tuhan terbuka dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya angkat tangannya. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus kepada kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita dan siap selalu untuk menolong hidup kita. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi
kunci pintu berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami memiliki taat yang upgrade dan iman yang radikal, tetap mengucap syukur dalam segala hal, kami percaya pintu berkat akan terbuka buat kami semua. Berkat dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keluarga yang damai, dalam karir, perjodohan. Kami percaya akan mulai terbuka satu persatu di dalam kehidupan kami. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman Tuhan pada setiap kami Bapak, agar kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Setiap orang boleh mengambil perjamuan kudus. Syaratnya satu, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena ini persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang luar biasa. Kita berdoa sekalian. Kami siap melakukan perjamuan kudus ya Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini, dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah, segala dosa sudah diampuni, sakit penyakit disembuhkan, pemulihan atas segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami percaya Bapa, kami akan terus bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, agar kehidupan kami menjadi berarti. Dan kami percaya ketika hidup kami diubahkan, Tuhan Yesus, diproses Tuhan Yesus, orang-orang di luar sana juga boleh bisa melihat perubahan dalam kehidupan kami, dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depannya kita akan ada House of Blessing di GBS Kalvari Sukabumi jam 9 sore. So, make sure bagi Anda mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hari tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Moment di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore.
So, don't miss it out. Lalu kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 subuh via Google Meet. Yuk berulang join WFH ini agar kita dapat terus menjadi pendoa sebagai penopang dari gereja di Kalvari, Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, sudah 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin melakukan persembahan atau persekutuan pada Tuhan melalui gereja di Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer nomor rekening berikut ini. Atau juga bisa memberikan persembahan secara langsung melalui nomor persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita bertemu dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita menjalankan persembahan dan juga persepuluhan. Mari berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk berdiri. Cita
Dan pada hari ini kami percaya hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami memasuki bulan Agustus dengan penuh harapan di dalam Tuhan. Kami percaya di bulan ini kami akan mendapatkan banyak mujizat. Perbuatan baik Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang hebat. Itu akan terus mengawal kehidupan kami, akan terus menyertai kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus, dunia ini juga bisa melihat ketika kami mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan membela semua perkara kami. Terima kasih Bapak yang datang dengan sakit penyakit. Kami percaya kuasa Tuhan sudah menyembuhkan kami. Apapun sakit penyakit itu, di dalam nama Yesus Kristus sembuh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Kami juga yang datang dengan berbagai masalah dalam keuangan, masalah dalam rumah tangga, masalah kesehatan, masalah di dalam perjodohan, masalah dalam pekerjaan bisnis. Kami percaya Engkau membela semua perkara kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika Tuhan bekerja sama dengan kami, Tuhan menyertai kehidupan kami, maka kami percaya apapun yang kami lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Bapak, begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau melakukan firman Tuhan pada kami. Tuhan Yesus, kami mau taat yang upgrade, kami mau punya iman yang radikal, dan apapun keadaan kami akan terus mengucap syukur, sehingga kami akan melihat semua berkat itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pulanglah membawa berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.